ada kelucuan Kiai. Jadi salah satu Habib itu ceramah di hadapan Habib dan pendengarnya. Dia ketemu dengan supir taksi. Yang kemudian intinya, Anda orang Yaman ya? Habib tersebut mengatakan, bukan, saya Indonesia. Enggak, aku melihat kamu itu orang Yaman. Kamu harus bangga jadi orang Yaman. Karena Nabi Muhammad itu bukan orang Arab, tapi orang Yaman. Jadi ketika Rasul mengadakan pengajian di hadapan para sahabat menyebutkan tentang seorang Nabi bernama Sulaiman, mereka protes, orang Yahudi itu. Yahudi protes. Protes, kenapa sih Muhammad ini? Sulaiman itu kan tukang sihir, kok dibilang Nabi. Kenapa mereka mengatakan tukang sihir? Secara syuhrah wal istifal, toh di dalam kitab mereka memang Sulaiman tukang sihir. Masih tertulis di kitab suci mereka. Tetapi Rasul kemudian menyampaikan dalam tanda petik tesisnya. Penemuan tentu wahyu maksudnya kan. Penemuannya. Ini kebohongan ini. Untuk selanjutnya saya harapkan closing belum closing loh, masih panjang. Masih panjang? Mau masih panjang, masih kuat Pak? Ya, masih. Oh, Masya Allah. Baik. Karena masih panjang, jadi kemudian saya mencoba ingin begini Pak. Yang tadi belum selesai loh, masalah syuhrah wal istifadah. Baik. Penekanan lebih spesifik Pak. Apa itu syuhrah wal istifadah? Dan metode syuhrah wal istifadah itu diambil atau dijadikan pijakan atau istimbat dalam konteks perspektif ilmu yang seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Saya tidak akan menjawab dengan definisi, tapi tetap kita renungkan. Kita membaca di dalam kitab Perjanjian Lama. Baik. Kalau tidak salah kitab Kejadian pasal 22. Di situ ada ayat ya. Atau nanti saya ambil biar apa namanya, ada datanya. Ya, ada data yang otentik. Suka ditanya. Sambil menunggu, saya tak bernarasi sedikit. Teman-teman, saudara-saudara kita aparat kepolisian dan juga tentara, serta pemerintahan Indonesia tentunya yang di bawah koordinat Presiden kita yang mulia, yang agung, panjenenganipun Raden Haji Joko Widodo tentunya sudah mendengar tentang gaduh nasab ini atau polemik nasab ini, dan masyarakat dimanapun berada tetap waspada karena tentunya akan ada banyak orang yang sebagai penyusup ataupun yang sengaja memang bermain di wilayah polemik ini, yang akhirnya kalau kita tidak waspada atau tidak hati-hati, jatuhnya malah justru kita akan dalam tanda kutip masuk ke wilayah ranah hukum. Bisa itu berupa perundungan, bisa itu kemudian pengancaman, bahkan kemudian pelanggaran pasal yang menengah sampai dengan pasal yang berat. Artinya kita hidup di negara yang ada kekuatan hukum, yang ada pijakan hukum, artinya hati-hati dari pihak manapun, baik dari pihaknya Kiai Haji Imaduddin Utsman untuk tahan diri, demikian juga bagi pihaknya para dalam tanda kutip pengikut Habib juga tahan diri, karena kita tidak hidup di tengah hutan. Kita tidak menggunakan pola hukum rimba. Aparat kepolisian, saya tahu beliau sangat mengerti, sangat tahu tentang kondisi yang sedang terjadi. Bahkan di berbagai stakeholder, baik keormasan maupun wilayah kedinasan, dalam hal ini kementerian juga sebagian sudah tahu, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Nah, sahabatku, kaum muslimin muslimat dan seluruh masyarakat Indonesia dan dimanapun berada, ternyata polemik nasab ataupun viralnya nasab Baklawi sudah sampai ke negeri tetangga. Terbukti di akhir bulan kemarin atau awal bulan ini, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di zamannya, di eranya, yakni Kiai Haji Said Akil Siraj, ketika memberikan materi di wilayah negara Malaysia, dari audien itu sempat menanyakan tentang hiruk pikuk soal pernasaban yang terjadi di Indonesia ini. Kiai Haji Said Akil merespon pertanyaan tersebut dengan kalimat yang bijaksana, bahwa tuangan atau penyampaian
atau apa itu namanya narasi yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin Utsman tentang batalnya nasab Habib, itu ada datanya, ada kitabnya, dan beliau dengan apa itu dengan besar hatinya beliau mengatakan kalau saya Kiai Said bukan ahli nasab, dan saya meyakini, kalimatnya kurang lebih seperti itu, bahwa yang dilakukan Kiai Haji Imaduddin Utsman adalah bagian dari ijtihad ilmu. Kalaulah benar nanti mendapat pahala 2, kalaulah salah kemudian mendapatkan 1 pahala. Hendaknya khususnya kaum NU, kaum Nahdliyin, dan kemudian siapapun yang kenal sosok Kiai Haji Said Aqil Siraj, beliau menurut saya layak sekali untuk menjadi figur bagaimana menyikapi polemik nasab yang sedang terjadi. Artinya kita tempatkan khazanah keilmuan tesis Kiai Imad pada porsi dan proporsi yang sebenarnya. Apa? Sudah ketemu ya. apa? Ini di kitab Kejadian pasal 22 ayat komplit apa itu kitab tafsirnya lebih dari 70, aku udah ocek-ocek itu. Hadisnya, mustalahnya banyak. Ternyata kitab agama tetangga juga beliau punya. Silakan Pak, lanjut Pak. Alhamdulillah bukan cuma madhab kita ada satu pojok itu khusus kitab Syiah semua. Wah, yang Wahabi mana Pak? Ada. Wahabi di sini ada. Oh, komplit karena beliau itu bawa Syiah dengan pemahamannya, Wahabi dengan pemahamannya, non-Muslim dengan pemahamannya, itu ya bagian dari ilmu yang kemudian kita boleh untuk mempelajari kan gitu, Pak. Dan kalau yang di kamar di dalam yang saya tutup itu khusus kitab tasawuf. Saya masuk dong, Mbak. Kok belum masuk? Takut jadi baca anak-anak. Curiga saya ini nggak boleh masuk ini. Lanjut baca lantai atas masih juga alhamdulillah 1 lantai itu masih ada buku-buku. Campur yang terjemahan segala macam, karena saya khawatir kalau di sini nanti anak-anak terbiasa baca terjemahan jadi bodoh gitu. Ya betul Pak, betul Pak. Silakan Pak. Nah ini saya dulu kursus suara nubuatan 1 tahun sekolah Kristen waktu saya masih kuliah dulu. Ya. Nah ini ada beberapa versi kitab suci. Ini yang cetakan lama dengan bahasa lama yang ingin saya baca hari ini ada yang cetakan masih muda. Ini yang holy-nya ya Pak? Iya. Ada Holy Bible di sana, ada bahasa Inggris, yang bahasa Belanda juga ada. Oh ini kitab Kudus Perjanjian Lama ini. Iya, ini sama ini juga Perjanjian Lama yang baru. Tuh, ada ya. Oke. Alkitab ini sama. Kita akan baca di sini. Kejadian pasal 22 ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, iya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di sini ini kitab sudah syurah wal istifadhah, sudah ribuan tahun, ya kan? Disebutkan bahwa anak Ibrahim yang disuruh disembelih yakni Ishak. Ini kitabnya sah syuhrah wal istifadhah yang disembelih adalah Ishak dari salah satu putra Nabi Ibrahim. Sementara di keyakinan umat Islam, yakni versi Al-Quran, fehli hadis yang jelas keterangan dari Rasulullah SAW, siapa Pak yang disembelih Pak? Dari kemudian turun ayat Quran. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nah. Dan seterusnya dalam surah As-Saffat. Ternyata para ulama mayoritas sahabat Nabi masih meyakini bahwa yang disembelih itu adalah Ishak. Itu bisa dilihat di beberapa tafsir lah. Mayoritas sahabat Nabi sampai tabi'in meyakini bahwa yang disembelih itu Ishak, yang dikorbankan itu Ishak. Minoritas justru cuma sedikit itu mengatakan yang disembelih adalah Ismail. Itu. Tapi ketika perkembangan ilmu kajian terus dilakukan, muncullah beberapa ulama belakangan yang dengan tegas memastikan siapa yang disembelih itu. Seperti saya katakan, di antara mereka yang tegas adalah Ibnu Katsir. Ya. Ibnu Katsir
dia mengatakan yang benar bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Ibnu Katsir Ismail. Sementara tafsir yang lain? Yang lain banyak yang Ishak. Baik. Kan? Ada ingat bah dari tafsir yang lain yang menyebutkan Ishak, tafsir apa itu? Oh tidak, di tafsir itu gini, di tafsir Tobari, di tafsir Qurtubi, tapi Qurtubi cenderung Ishak. Oh, baik. Imam Al-Qurtubi, Al-Jami' al-Ahkam Al-Quran itu, dia bermadzhab Maliki dia. Ya. Dia cenderung Ishak. Baik. Nah, itu diyakini tentu oleh jamaahnya kan, oleh umatnya diyakini bahwa sebenarnya itu Ishak, sesuai dengan teks yang ada di Syuhra wal Istifadah ini. Betul. Nah, tetapi kemudian Ibnu Katsir meneliti ulang dengan beberapa pertimbangan, beberapa alasan. Karena ada di Quran fabasyarna bi Ishaq, fabasyarna bi ghulamin halim. Berarti ghulamin halim itu Ishak, nah gitu kata orang-orang yang tadi yang pertama itu. Tapi Ibnu Katsir meneliti ulang bahwa yang disembelih itu adalah Ismail dengan sekian banyak argumen. Tidak ada keributan di antaranya mengatakan Ishak dengan Ismail. Tidak ada antara ulama itu. Karena apa? Yang dilakukan oleh Ibnu Katsir dan ulama-ulama yang sependapat dengan dia itu bukan dalam rangka menolak kebenaran yang selama ini sudah terlanjur dipercaya banyak orang. Gitu loh. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa maka Ibnu Katsir dan teman-teman yang lain, ulama-ulama yang maksudnya, menganggap bahwa kalimat yaitu Ishak, anakmu yang tunggal, yakni Ishak atau yaitu Ishak itu adalah cangkok, cantolan, tambahan. Sebetulnya gampang banget. Kenapa kok dianggap tambahan? Ingat anak Ibrahim kan 2 yang dikenal. Sebetulnya 3 kan, banyak. Lebih dari 2. Anak Ibrahim itu yang dikenal Ismail dan Ishak. Anak pertama siapa? Ismail. Dan ini ada di sini kita buktikan. Ada di kitab mereka sendiri, jadi nggak ngarang-ngarang gitu loh. Dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat ke-15. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ini Ismail anak pertama ketika Nabi Ibrahim masih berumur 86 tahun. Nah, oke. Nah sekarang Ishak, kapan Ishak lahir? Dalam Kejadian pasal 21 mulai ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang diperbankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah padanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Selisih 20 tahun antara Ishak dan Ismail. Kalau begitu tadi dalam kitab Kejadian pasal 22, anakmu yang tunggal. Berarti anaknya berapa? Masih 1. Kalau 1 siapa? Berarti Ismail yang pertama. Ismail, iya. Ada di sini. Tapi kemudian di situ malah tulisannya Ishak. Nah itu. Ya. Bayangkan sudah sekian ribu tahun, tiba-tiba datang Muhammad memberikan penjelasan an-nablu dzabihatain. Aku anak 2 orang yang disembelih, yaitu Abdullah dan Ismail. Nasabnya Ismail. Betul. Itu yang kemudian dipegang oleh para ulama, menyimpulkan bahwa ada penyisipan, ada penyusupan, ada pencangkokan di dalam masalah itu. Kenapa? Kok dimasukkan Ishak? Hubungannya nanti dengan berkat kebesaran. Ya. Karena Allah janjikan kebesaran, kemuliaan, kejayaan kepada turunan Ibrahim. Turunan yang mana? Berebutlah dia. Ya akulah. Ibrahim tuh njitku, bukan njit kamu. Gitu loh kira-kira. Ibrahim tuh kakekku, kata orang Yahudi. Kata Muhammad, kakekku. Nah, tidak begitulah masalahnya, ya kan? Yang disembelih itu kakekku, bukan. Yang disembelih kakekku. Nah, ini ribut. Apakah setelah Rasul menjelaskan itu, kemudian semua orang mengikutinya? Tidak juga. Buktinya sampai hari ini masih ada. Silahkan diyakini. Silahkan diyakini. Karena apa yang mereka katakan bahwa kitab suci ini belum ada penambahan-penambahan dan pengurangan-pengurangan. Terus gini Kiai, hubungan dengan yang tadi ada cerita Ismail, di mana waktu Ismail lahir itu Nabi Ibrahim 80 tahun, lewat
Siti Hajar, kemudian Ibu Saroh melahirkan Ishak sementara Nabi Ibrahim umurnya 100 tahun. Ini ada kelucuan, Kiai. Jadi salah satu Habib itu ceramah di hadapan Habib dan pendengarnya. Dia ketemu dengan supir taksi yang kemudian intinya, Anda orang Yaman ya? Habib tersebut mengatakan, bukan. Saya Indonesia. Enggak, aku melihat kamu itu orang Yaman. Kamu harus bangga jadi orang Yaman. Karena Nabi Muhammad itu bukan orang Arab, tapi orang Yaman. Nah, gini, ada korelasinya dengan yang tadi Abah sampaikan. Bahwa menurut beberapa orang yang sedikit ngulik-ngulik sejarah, kalaulah kemudian baginda Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Yaman, bahkan ada pujiannya, Abah itu kan. Ya. Tohal Yaman itu. Salatullah ala Tohal Yamani Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Itu lagunya Soraya. Saya punya kebetulan istrinya Habib Fad'ak. Ada kebolehan sebenarnya. Sekali lagi ada kebolehan kalau menganggap bahwa Nabi Muhammad keturunan Yaman, ada kebolehan. Kalau kita tarik ke atas bahwa Nabi Ismail itu istri keduanya atau ketiganya itu dari Bani Khurzum. Bani Khurzum itu dari Yaman betul, tapi Yamannya Yaman Utara, Bah. Bukan Yaman Selatan sebagai basis Habib, Bah. Ini coba, Bah. Ini mumpung lagi bahas Ismail sama Ishak ini, Bah. Kenapa itu ada siiran tadi Tohal Yaman ini? Mereka tahu atau tidak sebenarnya itu, Pak? Silakan, Pak. Ya, orang-orang kita tuh kalau nyanyi-nyanyi yang penting enak saja. Ya. Saya tidak akan bahas itu, nanti urusannya Profesor Menachem lah. Sama satu ini, Pak, aku juga sempat buka-buka terakhir tentang pujian Nabi dengan Ahlul Yaman. Itu setelah saya telusuri, yang dimaksud Yaman di situ adalah memang sahabat atau pengikut Nabi yang kemudian disebut Ansor. Mereka itu ya dari suku tertentu di wilayah Yaman, sebelumnya kan begitu. Yeah. Artinya bukan menyebut atau ngalembono ke Yaman sebagai daerah, tetapi kebetulan ada sahabat Nabi yang menolong dakwah Nabi yang asal sukunya dia dari Yaman. Ya, sebenarnya kita juga harus teliti dan jeli. Betul, Pak. Tidak mutlak-mutlakan lah, tidak mutlak-mutlakan. Sebab nanti kalau dimutlakan bahwa kebaikan hanya dari satu daerah, Yaman misalnya, nanti kita baca sejarah itu Abroha dari mana? Iya. Kan juga. Abroha itu yang akan meruntuhkan Ka'bah itu. Akan meruntuhkan Ka'bah. Terus apa itu namanya, ada kelompok yang bikin Ka'bah tandingan, Bang. Iya. Tapi kan kita kan tidak kemudian menyebut Yaman jelek, tidak. Iya, enggak lah. Sama dengan doa Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina, kan? Ada doa Nabi, ya Allah berkahi untuk kami Syam dan Yaman kami. Kemudian Samanina wa Yamanina kan begitu. Kemudian kan ada yang usul wa fi najdina najd juga wa ya Rasulullah. Tapi kata Nabi, hunaka zalazil, hunaka yatru qarnu syaitan. Dari ya najd itu akan muncul kekacauan dan muncul tanduk setan. Najd. Tapi jangan difahami bahwa semua orang najd seperti itu. Enggak bisa seperti itu. Sekintene basa Jawa niku ampun ngantos kebiahuya kan. Kebiahuya, nggih. Nah, saya akan tambah lagi. Ini syuhra wal istifadah penting ya. Karena kalau nggak disampaikan juga nanti kita yang terus. Tapi bahwa tidak cocok lain masalah. Ya. Nabi Muhammad sedang pengajian. Pengajian, sampailah pembahasan pada sejarah Nabi Sulaiman. Orang Yahudi marah. Ya. Si Muhammad bilang Sulaiman itu nabi. Wa makana illa sahiran. Sulaiman itu tukang sihir. Menurut orang Yahudi. Baik. Sulaiman dianggap tukang sihir oleh orang Yahudi. Ketika Nabi mengatakan bahwa Sulaiman itu nabi, marah mereka. Yahudi marah ya. Ini pemalsuan sejarah. Lalu turunlah firman Allah, wa tabau ma tatul syaitun ala mulki Sulaiman wa kafaru Sulaiman walakin asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna ma yadurruhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi dan seterusnya. Mereka itu Muhammad, orang-orang yang menyerang kamu,
datanya diambil dari setan. Data mereka diambil dari setan. Yang diwariskan matatslu, yang di-share secara terus-menerus. Jadi tatslu itu beda dengan takra'u. Tilawah itu artinya lanjutkan. Jadi yang turun-temurun, sistematis. Jadi ketika Rasul mengadakan pengajian di hadapan para sahabat menyebutkan tentang seorang nabi bernama Sulaiman, mereka protes, orang Yahudi itu. Yahudi protes. Protes, kenapa sih Muhammad ini? Sulaiman itu kan tukang sihir kok dibilang nabi. Kenapa mereka mengatakan tukang sihir? Secara syuhrah wal istifal, toh di dalam kitab mereka memang Sulaiman tukang sihir. Masih tertulis di kitab suci mereka. Tetapi Rasul kemudian menyampaikan dalam tanda petik tesisnya. Penemuan tentu wahyu maksudnya kan. Penemuannya ini kebohongan ini penyimpangan sejarah ini. Nah, ketika mereka protes, tentu Rasul harus dapat petunjuk dong dari Allah yang Maha Tahu, karena beliau juga tidak pernah tahu tentang Sulaiman. Ayat wattaba'u ma tatul syayatin 'ala mulki Sulaiman ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihar al-ayah. Hai Muhammad, orang-orang itu menyanggah kamu itu, menuduh kamu memasukkan sejarah itu karena apa? Wattaba'u ma tatul syayatin, mereka itu merujuk kepada referensi yang di-share oleh setan-setan. Gitu loh. Jadi apa yang mereka sampaikan itu landasannya adalah informasi setan. Wa ma kafar Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatin kafaru, justru setan-setan itu yang asli kafir. Malah dibulak-balik, ya kan? Kan selalu begitu mereka itu. Mereka yang selama ini memecah belah, kemudian dia bilang, kamu datang memecah belah, kan begitu. Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihar, mereka itulah yang mengajarkan sihir di tengah umat manusia. Mereka yang selama ini memasukkan data, cuma orang awam kan tidak tahu. Dah, kita potong itu aja. Nah, ceritanya bagaimana? Para mufassir menjelaskan mengapa kok kemudian Sulaiman disepakati oleh para penulis dan panelis bahwa dia tukang sihir. Dulu ketika Sulaiman berkuasa kan tukang sihir tidak mampu apa-apa. Karena semua jin takluk sama dia. Jenderal pun dia sikat sama dia. Tukang sihir nganggur ya. Nganggur, nggak ada orderan kan. Nah, kemudian mereka mengadakan ya muktamar lah atau kongres atau apa namanya, lalu memutuskan bahwa salah satu cara agar supaya satu saat kita bangkit, karena di era kepemimpinan Sulaiman kita sudah betul-betul bangkrut, kita harus bangkit. Tidak hari ini, tapi next. Terus kita kirimkan satu delegasi ke sana. Ya, apakah saya tidak tahu apakah jadi penasehat Sulaiman itu kan atau jadi apa. Tapi dia kirim salah seorang yang menjadi PNS ini, pegawai negeri Sulaiman. Masuk ke dalam negeri Sulaiman. Tidak penting apakah dia tukang sapu atau dia menjadi apa namanya cleaning service atau penasehat. Yang pasti kamu masuk. Bisa jadi one team press, Pak. Dewan Pertimbangan Sulaiman maksudnya. Enggak, kalau itu enggak. Kalau ya? itu depresi. Oh, depresi. Dewan Pertimbangan Presiden. Atau Dewan Pertimbangan Sulaiman. Depresi. Oh, depresi. Ya. Nah, kemudian tugasmu apa? Kamu bawa alat-alat sihir ini, kubur di bawah kursi singgasana Sulaiman. Alat-alat sihir. Oke. Terus udah kamu kerja biasa aja, nanti ada instruksi baru. Begitu Sulaiman meninggal dunia, Nabi Sulaiman meninggal dunia, mereka bikin tim gabungan pencari fakta. Bener nggak nih Sulaiman siapa sebenarnya? Pura-pura, resik-resik, bersih-bersih gitu kan. Namanya juga abdi dalam lah, gitu kan, bersih-bersih itu. Dibukalah yang di bawah kursi Sulaiman, pura-pura kaget. Memang ahli pura-pura mereka itu. Paling pinter lah. Atok-atoknya pinter lah. Gitu. Keluar, lalu diundanglah panelis dan penulis, konferensi pers, disampaikan saudara-saudara, sebangsa tanah dan sebangsa air. Sebangsa dan setanah air, marga NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Gitu. Nah, ternyata Sulaiman selama ini hebat itu tutup diri nih. Menggunakan ini sihir. Sihirnya ini. Berarti Raja Sulaiman itu tukang sihir. Ini buktinya. Orang bingung. Lah, Nabi kok sihir? Tapi orang tidak berdaya dengan bukti itu, Ya. Ini udah buktinya. Nah, bukti itu kemudian
dipertahankan, dipublish, di-share kemana-mana sampai masa Rasulullah SAW syuhrah wal istifadah. Berapa tahun itu? Ya, kalau dugaan perkiraan itu mungkin sekitar 400 tahunan lebih lah ya. Lebih Nabi Isa saja 570. Gini aja, sekitar 2000 tahun mungkin ya, atau 1000 lah paling enggak 1000. Ya, hitungannya kan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Syuaib, Harun, Musa, Zakaria, Yahya. Bukan. Yasa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Daud, Sulaiman, Ilyas, Zulkifli, Sulaiman. Setelah Daud ya, Daud, Sulaiman. Ya 1000 tahunan lah perkiraan saya. Segitu. 10 tahun. 10 abad. Enggak. 900 tahun kira-kira mungkin ya. Ya, wallahualam lah. Yang penting bahwa itu sudah syuhrah wal istifadah. Ketika Rasul datang memberikan penjelasan, mereka tidak percaya. Tapi disampaikan itu cerita aslinya, kenapa kok Sulaiman kemudian terkenal menjadi seorang ahli sihir. Ini loh aslinya ceritanya. Kamu tahu nggak? Diingat-ingat, benar juga ya. Kalau bahasa sekarang secara tim arkeolog ada datanya secara arkeologi. Secara historis jelas. Tapi Allah beritahu bahwa ini loh yang sebenarnya sejarahnya seperti ini, aslinya itu. Mereka tidak berdaya untuk menolak fakta kebenaran ini ya. Tesis ini nggak bisa dibantah lah. Tapi apakah mereka berubah? Tidak, sampai hari ini masih tetap Sulaiman tetap sihir. Iya. Gitu loh. Iya. Nah, usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad lewat wahyu Allah itu, lewat petunjuk Allah itu, bukan untuk menghinakan siapapun, tapi membersihkan nama baik Sulaiman yang dikotori selama sekian ratus tahun lamanya. Satu lagi, dulu kan umat Islam itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Memang ngikuti yang sudah syuhrah wal istifadah juga. Udah lama itu, sejak zaman Nabi Daud, Sulaiman kiblatnya ke sana. Tapi Rasul qad nara taqallub wajhika fis sama' falwaliyannaka qiblatan tarduha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, Rasul kemudian minta kepada Allah bolak-balik dan diizinkan, disetujui untuk menghadap ke Masjidil Haram dengan pertimbangan bahwa itu sebenarnya rumah yang lebih tua. Wah, protes orang Yahudi, lagi-lagi Yahudi ini. Ini kok kenapa tiba-tiba yang dulu kami ke Baitul Maqdis kok sekarang ke Mekah, ke Ka'bah? Iya, kamu itu cuma mau beda aja sama kita nih. Mau soton aja nih ngasol emang katon gitu. Gimana, udah ayem-ayem kita dari kemarin nggak pernah ribut kok. Iya. Kita sudah bareng-bareng kemarin kok. Udah tahu masyarakat bahwa Habib cucu Nabi kok sekarang Muhammad pecah belah nih, gimana sih? Bukan. Tapi Rasul tidak punya alasan. Turunlah ayat. Lagi-lagi Rasul selalu pakai ayat. Nah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan-nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Surah Ali Imran 96-27. Allah katakan, sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan di muka bumi untuk manusia beribadah kepada Allah lalladzi bi Makkah, yang di Mekah itu Masjidil Haram, bukan Baitul Maqdis. Terus apa buktinya? Kan harus ada bukti. Fihi ayatun bayyinat. Nanti kalau terjemahan Depak itu nggak akan sama dengan bahasan saya hari ini. Ini saya analisa sendiri. Ayatun bayyinat itu jamak. Ya. Kalau di Depak yaitu maqam Ibrahim, salah. Di sana ada 3 bukti, ada berapa bukti? 1, maqam Ibrahim. Adanya situs bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Ini loh buktinya. Ibrahim pernah di sini. Dan belum diganti kijing yang baru, belum. Apalagi dirubah namanya. Tetap kaki Ibrahim. Hebatnya makam Ibrahim. Dan sampai hari ini masih ada. Kenapa makam Ibrahim menjadi bukti bahwa rumah itu lebih tua daripada Baitul Maqdis, Baitullah lebih tua daripada Baitul Maqdis? Kan kita tahu Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman. Daud, Sulaiman itu paling tidak 10 generasi di bawah Ibrahim. Baitul Maqdis itu Daud, Sulaiman. Sedangkan ini Ibrahim. Berarti yang di Mekah ini lebih tua karena dia 10 nasab di atas, 10 generasi di atas Nabi Sulaiman. Ini yang lebih tua. Itu satu aja argumen sudah nggak bisa dibantah. Kalau Baitul Maqdis itu ciptaan Daud Sulaiman. Ya. Kalau Ka'bah itu adalah sama Nabi Ibrahim. Nah, ada tapak ya, ada tapak, bekas tapak kakinya. Ini salah satu dalil bahwa hati-hati bangsa Indonesia jangan mau merubah situs. Ya.
Pertahankan situs, jaga situs. Satu saat ada perubahan kalau kamu merubahnya. Jangan biarkan orang yang jahil. Seadanya aja. Mau alasan mau dibesarkan, kayak dibikin lebih hebat, tidak ada. Situs biarkan kayu ya kayu, batu ya batu, nggak usah dimewahkan. Kan mau diganti dengan marmer, nggak usah diganti. Ini sejarah masalahnya. Maka ketika ada masjid di Pulau Natuna, waktu itu kan kubahnya itu bocor, pecah. Kebetulan saya ceramah di sana sekitar tahun 2000-an lah, 2000-an ya. Di sampingnya ada tempat ibadah lain yang lebih mudah. Lalu di rapat masjid sebelum ceramah, sebelum buka puasa, disampaikan bahwa rencana kubah ini akan diganti. Saya bilang jangan diganti. Saya bersama Dr. Dudung dari ConocoPhillips. Jangan diganti, sebab ini bersejarah, kerajaan Melayu Delhi. Terus ini bocor, bisa nggak disuntik? Terus Dr. Dudung telepon ke anak ITB, bisa disuntik. Biaya 25 juta kalau nggak salah. Lakukan itu. Kenapa Kiai kok nggak setuju dibongkar itu? Ini sejarah. Nanti satu saat orang mengatakan masjid ini lebih mudah daripada tempat ibadah yang itu, dan pada akhirnya kalau ada konflik maka yang dikalahkan umat Islam. Ya, betul. Ini tambahan aja. Ya. Satu, adanya bukti situs. Artefak. Mekah lebih tua daripada Baitul Maqdis. Kakinya Nabi Ibrahim. Di sana kan Daud Sulaiman. Yang kedua, waman dakhalahu kana amina. Ada peraturan yang hidup di tengah masyarakat. Bahwa semua umat manusia siap merawat keamanan daerah itu. Apapun sukunya. Ada hukum yang tidak tertulis. Ada budaya yang hidup. Maka pembuktian sebuah sejarah itu bisa lewat budaya. Budaya bisa. Nanti kita akan bahas di bagian lain insyaallah. Yang ketiga, walillahi nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia naik haji itu ke Baitullah situ, bukan ke Baitul Maqdis. Ini tiga bukti, tiga argumen ini nggak bisa ditolak. Akhirnya Allah katakan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang mengingkari bukti-bukti ini, enggak ada urusan sama mereka. Jadi yang penting apa? Tunjukkan buktinya. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kan seperti itu. Sama ini, Bah. Jadi ada di teks-teks Al-Quran kalimat yang menunjukkan kata koryah dan balad. Kalau bentuknya di situ ada kerusakan, pasti yang disebut bukan balad, Bah, tetapi koryah. Nah, kemudian sehingga saya lupa hadisnya bahwa Mekah atau haram itu adalah ummul koryah atau ummul qura atau apa, ya. Gitu, Bah. Sehingga ya sampai dengan sekarang ini kan Mekah aman, Bah, nggak ada perang. Sementara Baitul Maqdis sampai dengan sekarang itu di juz 25. Wa kadzalika auhayna ilaika. Nah, dikata bitunzira ummal qura wa man aulaha. Jadi agar kamu memberikan peringatan kepada ummul qura, penduduk ummul qura. Ummul qura itu ibu dari kampung-kampung, jadi pusat kota. Makanya pesantren kita Ummul Qura karena di pusat kota. Nah, itu Mekah, Bah. Simbol jadi kata itu untuk Mekah, Bah. Nah, sementara kalau yang koryah kalimatnya itu selalu ada fasad-fasad kerusakan peperangan, itu penyebutannya koryah, nggak ada balad. Gitu aja, Bah. Tapi ada juga balatu thayyibu, ada thayyib ada juga. Waladhi khabusa ada juga. Ya, al-baladil amin, negeri yang aman. Jadi saya kembali ke tadi ya. Nanti itu diskusi tafsir lah biar seneng gitu. Nanti next banyak lagi, nanti aku kesini lagi. Nanti kita lebih kupas lebih dalam ilmu-ilmu apa yang ada di benak pemikiran beliau bisa terekspresikan sebagai bentuk pencerahan bersama. Jangan salah ditanggapi. Kalau memang sampean salah menanggapi, memang ya mohon maaf. Karena di dalam pikiran Anda sudah ada kesalahan, itu saja. Iya, jadi yang penting buat kita itu jangan anti ilmu lah. Betul, Pak, sepakat. Jangan juga menutup diri dari kritikan orang. Betul. Sebab yang pengen selamat bukan cuma kita, orang juga pengen selamat. Semuanya. Ya. Dan bisa jadi yang ingin menolong orang juga bukan kita sendiri, orang juga bisa jadi ingin nolong kita. Ya. Nah, seperti itu. Saya tidak ada urusan bahwa saya turunan siapa, dan saya nggak akan masalah. Dan saya menghormati orang tidak pernah karena nasabnya. Tidak. Guru-guru saya ta'zimi, saya hormati. Saya sowani, saya minta doa, saya cium tangannya. Ya, tetap saya ta'zimi. Bukan karena nasabnya.
karena kesalehannya, karena ilmunya, dia ada guru-guru saya. Jadi kalaupun satu saat misalnya ada orang yang selama ini sudah dikenal sebagai seorang yang dzurriyyah mulia, kemudian tiba-tiba dia diketahui dzurriyyah tidak mulia, saya tidak akan mengurangi rasa hormat. Betul. Tidak akan pernah. Karena memang penghormatan saya bukan karena faktor itu. Betul, bukan karena nasab, Pak. Saya kira itu dulu. Jadi syuhrah wal istifadah bisa diterima jika tidak ada pembandingnya yang juga ada argumennya. Betul. Terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Abah Yai Syarif, sangat gamblang, sangat detail, sangat mencerahkan dan mencerdaskan bagi siapa? Manusia yang haus tentang ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, biasakan kita untuk membuka pikiran, membuka hati, membuka jiwa untuk menerima informasi, apalagi ilmu-ilmu, untuk bagaimana kita semakin paham al-ilmu ma yang kasyifu bil matlub. Tujuannya apa? Man aroda, siapapun yang ingin mendapatkan kemuliaan di dunia, maka dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan akhirat, maka dengan ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua saja, terutama warga negara Republik Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.